Selamat malam semua, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang cyber law. Di sini ada anggota kelompoknya Ivan Arneo, Andika Andres, Andres Kedilim, Ferdi Alitia, dan Fauzi Sihombing. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang apa itu cyber law. Nah, cyber law ini adalah hukum yang digunakan di dunia cyber atau dunia maya, yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Hal apapun yang berkaitan atau timbul dari aspek legal yang berhubungan dengan aktivitas para pengguna internet aktif, dan juga yang lainnya di dunia cyber dikendalikan oleh hukum cyber. Nah, cyber law ini berasal dari aspek hukum yang berasal dari kata cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang ataupun subjek hukum yang menggunakan ataupun memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat online untuk memasuki dunia cyber atau maya. Nah, cyber law ini juga memiliki tujuan, dan tujuan ini akan dibahas oleh posisi Hombing. Oke, yang menjadi tujuan dalam diciptakan cyber law ini yaitu untuk mencegah atau pencegahan tindak pidana ataupun penanganan tindak pidana. Cyber law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan-kejahatan pencucian uang, kejahatan terorisme melalui cyber. Dengan kata lain, cyber law diperlukan untuk menanggulangi kejahatan cyber. Di Indonesia, cyber law diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik atau UU ITE dengan tujuan untuk mengatur seluruh aktivitas dan pemakaian komputer dalam teknologi informasi dan komunikasi. Oke, selanjutnya aspek-aspeknya akan dibahas oleh Ferdi. Silahkan, Ferdi. Baiklah, saya menjelaskan tentang aspek. Pertama, aspek hak cipta atau disebut copyright. Diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta agar publik tidak beranggapan bahwa informasi yang tersedia di internet bebas untuk di-download, diubah, dan diperbanyak. Yang kedua, aspek merek dagang atau disebut juga trademark. Diatur oleh Undang-Undang Merek, meliputi identifikasi dan membedakan suatu sumber barang dan jasa. Yang ketiga, pencemaran nama baik atau disebut juga defamation. Hal ini meliputi pelanggaran terhadap reputasi seseorang berupa pernyataan yang salah, fitnah, pencemaran nama baik, mengejek, dan penghinaan. Yang keempat, aspek privasi. Mengatur mengenai privasi seseorang agar tidak dapat diakses oleh orang lain atau hal informasi personal. Lanjut. Yang kelima, tentang pornografi. Diatur oleh pasal 27 ayat pertama Undang-Undang ITE mengatur mengenai muatan yang melanggar kesusilaan, postingan mengandung tindakan asusila. Yang kelima, setelah itu fitnah, penghinaan, penistaan atau disebut hate speech. Hal ini meliputi perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadi tindakan kekerasan dan ujaran kebencian. Serangan terhadap fasilitas komputer, hacking, virus, illegal access. Aktivitas mendalami sistem operasi untuk mengetahui kelemahan suatu sistem untuk membuat kejahatan. Prinsip kehati-hatian, duty of care. Seseorang atau instansi harus berhati-hati dalam menggunakan media internet karena media internet banyak sekali cybercrime. Baiklah, Ivan. Saya Ivan Arneo akan membahas tentang dampak positif dan negatif dari cyber law. Yang pertama, dampak positifnya. Dampak positif dari cyber law adalah berkurangnya tindakan kejahatan di internet. Selanjutnya,
juga semakin tegas aturan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Ada juga orang-orang tidak takut lagi apabila melakukan transaksi melalui internet. Sedangkan dampak negatif dari cyber law, yang pertama ada penyadapan email. Dalam kasus yang dialami oleh beberapa orang, di mana email dibajak atau disadap oleh seorang yang untuk mendapatkan kepentingan dengan sejumlah uang dengan mengirimkan surat kepada kontak-kontak yang ada di email milik target. Yang kedua ada penggunaan kartu kredit milik orang lain atau biasa disebut carding. Merupakan salah satu bentuk pencurian informasi kartu kredit milik orang lain untuk kemudian dimanfaatkan pelaku dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa maupun pencairan nominal saldo yang terdapat pada kartu kredit dalam rekening pelaku online payment gateway. Selanjutnya ada pembajakan, biasa terjadi di lagu film oleh oknum yang merugikan suatu organisasi atau asosiasi. Yang selanjutnya ada spamming email. Spam atau email sampah merupakan problem bagi pengguna aplikasi internet mail saat ini. Salah satunya email yang sering berisikan propaganda tersebut seringkali membuat pengguna internet mail merasa dirugikan karena banyak waktu dan sumber tenaga yang dikerahkan untuk memilah atau memisahkan antara spam dan email yang benar-benar dibutuhkan. Nah, spamming ini biasanya berisi tentang penawaran jasa barang atau hal-hal yang dianggap menarik lainnya, padahal belum tentu dibutuhkan atau diinginkan oleh para penerimanya. Dampak negatif yang lainnya ada pelanggaran terhadap hak privasi, pornografi, dan judi online. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andika. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan mengenai cybercrime, yaitu jenis serangan dan metodenya. Jenis serangannya itu yang pertama yaitu satu, akses ilegal atau unauthorized access. Membuka atau masuk ke akun orang lain tanpa izin dan dengan sengaja merupakan suatu tindakan kejahatan di dunia maya. Yang kedua, menyebarkan konten ilegal atau illegal contents. Ada banyak sekali jenis konten ilegal yang disebarkan di internet. Namun yang paling sering disebarkan adalah berita hoax dan juga konten yang mengandung unsur pornografi. Yang ketiga yaitu hacking dan cracking. Sebenarnya hacking mengacu pada kegiatan mempelajari sistem komputer secara mendetail dan meningkatkan kemampuan komputer. Namun banyak hacker yang menyalahgunakan kemampuannya dengan melakukan kejahatan di dunia maya. Sedangkan cracking adalah tindakan pembajakan terhadap hak milik orang lain. Misalnya pembajakan akun, situs website, penyebaran virus, dan lainnya. Yang keempat yaitu pemalsuan data atau data forgery. Pemalsuan data ini merupakan tindak kejahatan dunia maya dengan memalsukan data pada dokumen penting yang disimpan sebagai skrip dokumen di internet. Yang kelima yaitu penyalahgunaan kartu kredit atau carding. Carding adalah bentuk kejahatan di dunia maya di mana pelakunya berbelanja dengan menggunakan nomor dan identitas kartu kredit milik orang lain. Yang keenam yaitu pencurian data atau data thief. Ini adalah aktivitas mencuri data dari sistem komputer secara ilegal, baik untuk kepentingan sendiri atau dijual kepada pihak lain. Yang ketujuh yaitu memata-matai. Kejahatan ini di dunia maya yang memanfaatkan jaringan internet untuk masuk ke sistem jaringan komputer pihak lain untuk memata-matai. Yang ke-8 yaitu cyber squatting. Ini adalah tindak kejahatan di dunia maya di mana pelakunya mendaftarkan domain dengan nama suatu perusahaan, lalu menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga tinggi. Yang ke-9 yaitu cyber typo squatting. Ini adalah cybercrime di mana pelakunya meniru atau mengklon situs website pihak lain dengan tujuan untuk melakukan penipuan atau berita bohong kepada masyarakat. Baiklah, yang metode cybercrime-nya, maraknya jenis cybercrime saat ini, maka metode dapat melakukannya. Maraknya jenis cybercrime saat ini,
Metode dapat maraknya cybercrime saat ini, metodenya dapat cukup beragam. Yang pertama yaitu password cracker. Ini adalah suatu tindakan mencuri password orang lain dengan menggunakan suatu program yang dapat membuka enskripsi password. Yang kedua yaitu spoofing, tindakan memalsukan data atau identitas seseorang hingga pelaku dapat melakukan ke dalam suatu jaringan komputer layaknya user asli. Yang ketiga yaitu distribute denial of service attacks. Ini adalah serangan yang dilakukan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet yang dilakukan oleh seorang hacker atau attacker. Yang keempat, sniffing. Bentuk cybercrime ini di mana pelaku mencuri username dan password orang lain secara sengaja maupun tidak sengaja. Yang kelima, destructive device. Ini adalah program atau software berisi virus di mana tujuannya adalah untuk merusak atau menghancurkan data-data di dalam komputer korban. Ya, sekian dari presentasi kami dari kelompok 5. Selamat malam, terima kasih.